Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali bersama saya Irman Harefa. Kali ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Teruslah Berdoa. Saya mengawalinya dari Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Saya memohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mengingat durasi video ini saya persingkat, maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca terlebih dahulu Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Setelah 2 minggu menyelesaikan pekerjaan dari klien di luar kota, tibalah waktunya untuk saya balik ke rumah. Segeralah saya bergegas mengemas barang-barangku dan berharap bertemu dengan istri dan anak-anak. Begitu tiba di rumah, saya parkirlah sepeda motorku di depan teras rumah. Ternyata anak bungsuku telah mendengar suara sepeda motor yang biasa saya bawa untuk kerja. Ia pun terbangun dan hendak beranjak dari tempat tidurnya. Ia membangunkan ibunya dan berkata kepada ibunya bahwa bapak sudah pulang. Namun, mungkin karena ibunya belum ada firasat bapak pulang, ia pun menjawab, "Bapak masih belum pulang, Nak. Tidurlah." Tetapi anak bungsuku itu terlalu yakin bahwa saya sudah pulang. "Bapak sudah pulang! Bapak sudah pulang!" Dengan suara keras, sembari ia turun dari ranjangnya. Namun kakaknya, Priscilla Harefa, sempat mendengarkan teriakannya itu dan menyuruhnya untuk diam. Dengan nada kesal, ia berkata kepada adiknya, "Bohong, mana ada bapak pulang? Diamlah, jangan ribut. Saya mau tidur." Tetapi anakku ini tetap tak menghiraukan gertakan kakaknya itu. Dia bersikeras bahwa bapak sudah pulang. Dengan susah payah, dia terus membuka pintu kamar dan berlari menuju ruang utama untuk membukakan pintu buat saya. Dan benar saja, saya memang sudah pulang. Setibanya di dalam rumah, mungkin karena saya penasaran, saya bertanya kepada anak bungsuku ini, "Dari mana kamu tahu, Nak, kalau saya sudah pulang?" "Iya, Pak, saya tahu. Saya telah mendengarkan suara motor Bapak." "Oh, gitu." Ternyata anak bungsu saya ini mengenal betul suara motor yang sehari-harinya saya bawa untuk kerja. Nah, Bapak Ibu, dari kisah nyata saya di atas, ada satu hal yang sangat menarik untuk kita jadikan sebagai motivasi hidup, yaitu dengan keyakinan atau kepercayaan, maka akan muncul semangat hidup yang bergelora. Anak saya tadi yakin dan percaya bahwa saya sudah pulang. Ini dikarenakan ia mengenal betul atau yakin terhadap suara sepeda motor yang biasa saya pakai sehari-harinya. Maka, dengan penuh semangat dan hati yang bergelora, ia pun menyambut kedatanganku. Sama halnya dengan kisah 2 orang buta yang duduk-duduk di pinggir jalan di dalam Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, kedua orang buta tersebut mendengar bahwa Yesus melewati jalan tersebut. Walau orang berbondong-bondong bahkan menyuruh mereka untuk diam supaya jangan lagi memanggil nama Yesus. Namun semangat atau roh kedua orang buta ini justru semakin bergelora. Bahkan dengan suara keras mereka terus memanggil nama Yesus. Kenapa? Karena mereka yakin dan percaya
bahwa hanya Yesuslah yang sanggup memberikan kesembuhan kepada mereka. Dengan semangat bergelora dan suara yang keras, akhirnya Tuhan Yesus pun mendengar teriakan mereka. Selanjutnya, tergeraklah hati Tuhan untuk menyembuhkan mata kedua orang buta tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sudah 3 bulan bencana wabah pandemi COVID-19 ini telah berlangsung. Sampai hari ini, jutaan nyawa telah melayang. Di berbagai negara, terus-menerus menyerukan perlawanan dengan wabah ini. Berbagai langkah, usaha, strategi pun dilakukan untuk pencegahan COVID ini. Bahkan di beberapa negara, berbagai komunitas, kelompok kecil, keluarga, agama, dan suku dan ras berbondong-bondong turun ke jalan, berlutut, berdoa, menangis, bahkan berteriak meminta belas kasihan Tuhan. Namun sampai hari ini, sepertinya Tuhan masih mengizinkan wabah pandemik ini masih berlangsung. Bapak, Ibu, Saudara, kekuatan kita saat ini selain mematuhi kebijakan pemerintah, kita harus terus membangun komunikasi kepada Tuhan. Walau sepertinya doa kita sampai hari ini belum dijawab Tuhan, namun kita tetap yakin dan percaya bahwa hanya Yesuslah yang sanggup menyelesaikan wabah ini. Posisi kita saat ini adalah ibarat kedua orang buta di atas. Mari bangun, jangan lelah, nyalahkan rohmu dengan berdoa dan teruslah berdoa sampai Tuhan mendengarkan teriakan kita. Yakin dan percayalah, bila tiba waktunya, Tuhan mendengarkan teriakanmu, teriakanku, dan teriakan kita semua. Dengan itu, maka Tuhan Yesus pasti menjawab doa kita semua. Mari membangun mezbah doa di dalam keluarga kita masing-masing, dan bersabarlah di dalam menantikan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah untuk berdoa. Sekali lagi saya katakan, teruslah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.